Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Di dalam suasana dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang adalah momen-momen terindah bagi kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami kembali mendengarkan firman-Mu dalam memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Biarlah kiranya saat ini kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahaminya apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan, sehingga kami melakukannya. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, kita sudah mengetahui bersama begitu intimnya antara Yesus dengan murid-muridnya selama pelayanan Yesus di bumi ini. Murid-muridnya sudah menikmati betapa besar kasih Allah, betapa besar kasih Yesus dalam kehidupan mereka. Di dalam menikmati mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Kita sudah mengetahui bersama mujizat apa yang telah Yesus lakukan selama Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Artinya bahwa Yesus dengan murid-muridnya sudah begitu intim saling mengenal yang satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi perenungan kita. Kalau yang selama ini Yesus dan murid-muridnya sudah begitu dekat selama ini, dalam pelayanan bersama, yang bangkit, yang lumpuh dibangkitkan oleh Yesus, yang buta dijelikan oleh Yesus, ini merupakan suatu karya yang Yesus lakukan dan murid-muridnya menikmatinya. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini yang sudah kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 9, di sini tema yang diberikan LI atau Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus terangkat ke surga. Artinya di sini merupakan sebuah keterpisahan, sebuah momen-momen yang menyedihkan bagi murid-muridnya yang selama ini sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah menikmati karya yang luar biasa bersama dengan Yesus. Tetapi kini harus berpisah dengan Yesus. Saudaraku, tentu kalau berbicara soal berpisah, tentu itu merupakan suatu hal yang menyedihkan bagi setiap kita. Suatu hal yang sangat tidak enak, tidak nyaman dalam kehidupan kita. Contohnya kalau ketika kita melihat keluarga kita yang tercinta pergi, meninggal untuk selamanya, meninggalkan kita untuk selamanya, dan kita tidak bisa lagi berkata-kata, berkomunikasi selamanya bersama-sama dengan saudara kita itu, artinya itu merupakan sebuah menyedihkan. Nah demikian juga dalam bagian ini, saudaraku, ini merupakan sebuah hal yang sangat menyedihkan bagi murid-muridnya. Tetapi kalau kita bandingkan di dalam pembacaan dalam Yohanes pasal yang ke-14, justru di sana Yesus memberikan sebuah kata penghiburan di sana. Di dalam Matius 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Di rumah Bapakku, ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, saudara, kalau kita mencoba membandingkan antara Kisah Rasul dengan Yohanes, kepergian Yesus sebenarnya bukan kepergian untuk terpisah selama-lamanya. Tetapi kepergian Yesus di sini justru memberikan sebuah pengharapan yang baru, pengharapan yang indah bagi orang yang percaya kepadanya. Memberikan di sini dikatakan memberikan atau menyediakan tempat tinggal. Artinya ketika kita yang sudah percaya kepada Yesus, tempat tinggal Yesus sediakan di sana.
Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam momen memperingati hari kenaikan Yesus ini, seharusnya kita tidak perlu lagi bersedih. Tapi seharusnya kita harus bersuka cita. Seharusnya kita harus bahagia. Karena dengan kenaikan Yesus Kristus merupakan memberikan pengharapan baru dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, saya teringat dengan sebuah pengalaman bersama dengan nenek saya. Ketika nenek saya mau meninggal, nenek saya itu memberikan sebuah pesan kepada kami sebagai cucu-cucunya dan juga kepada anak-anaknya. Kepada saya secara pribadi diberikan pesan, kepada abang saya diberikan pesan, kepada adik saya diberikan pesan, dan lain-lain sebagainya diberikan pesan. Karena apa? Karena nenek saya tidak akan bersama-sama dengan kami. Artinya ini yang menjadi sebuah pesan terakhir yang dilakukan, yang dikatakan oleh nenek kami. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita saat ini, secara khusus pada masa itu dengan murid-muridnya. Kalau kita melihat kira-kira pesan apa yang Yesus lakukan dalam bagian ini. Kalau kita melihat pada ayat Kisah Rasul pasal yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Artinya apa? Di sini kalau kita melihat pesan yang terakhir yang Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah menjadi saksi. Kalau berbicara soal pesan terakhir merupakan pesan yang sangat luar biasa. Pesan yang agung bagi kita. Karena apa? Karena setelah itu, orang yang kita kasih yang mungkin meninggal tadi itu, dia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa kepada kita. Nah, demikian juga dalam konteks ini, Kisah Rasul ini merupakan keterpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan Yesus memberikan pesan pada ayat yang ke-8, kamu harus menjadi saksi. Dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah pesan Yesus. Ketika Yesus dengan murid-muridnya berpisah, Yesus memberikan sebuah pesan supaya mereka melakukannya. Selain mereka sudah mempunyai pengharapan di dalam Yesus, di mana Yesus naik ke dalam surga untuk menjadikan tempat tinggal, Yesus juga memberikan pesan, yaitu supaya menjadi saksi. Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, pesan terakhir merupakan satu pesan yang luar biasa, dan inilah yang Yesus lakukan. Artinya penginjilan menjadi saksi merupakan satu hal yang sangat penting, pesan yang sangat penting yang Yesus lakukan. Makanya kalau kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-8, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya pesan yang ingin Yesus lakukan ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada kita saat ini. Pesan itu kepada siapa? Apakah hanya kepada murid-murid Yesus pada saat itu? Tentu tidak. Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah murid-murid Yesus. Oleh karena itu, kalau saudara mengaku sebagai murid-murid Yesus, seharusnya saudara harus menyampaikan pesan itu kepada setiap orang. Kepada siapa? Setiap orang yang belum percaya. Apakah tetangga saudara sudah menerima Yesus atau tidak? Apakah teman dalam satu pekerjaan saudara menerima Yesus atau tidak? Karena jelas Alkitab mengatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun, sekali hanya dalam Yesus. Kalau saudara mengasihi mungkin keluarga saudara, kerabat saudara, selama ini saudara bersama-sama makan, minum, dan sebagainya, tetapi dia tidak menerima Yesus, neraka sudah akan menanti dia. Sementara kamu yang percaya kepada Yesus tidak mau memberitakan kabar sukacita itu kepada mereka. Oleh karena itu, saudaraku, pesan yang terakhir yang Yesus katakan ketika dia mau ke surga, selain dia memberikan sebuah pengharapan menjadikan tempat tinggal, adalah memberitakan Injil. Itulah pesan. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika nenek kita meninggal, pesan terakhirnya itu adalah pesan yang sangat luar biasa. Demikian juga ini pesan yang Yesus lakukan adalah pesan yang luar biasa dan harus kita lakukan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah coba kita mengintrospeksi diri kita. Jangan menjadi orang egois. Oh, saya sudah selamat, saya sudah menerima Yesus, saya sudah pasti selamat. Tapi tidak mau melihat orang-orang di sekeliling kita, bagaimana domba-domba yang tersesat terhilang, kita tidak mau tahu. Yang penting urusan mereka. Itu namanya keselamatan yang egois. Justru kita harus memberitakan Injil itu kepada mereka. Bagi mereka yang belum percaya. Coba kita pikir baik-baik, saudara. Siapa sekarang saudara kita, siapa mungkin tetangga kita yang belum menerima Yesus? Sekarang pesan Yesus saat ini, jadilah saksi bagi mereka. Beritakanlah Injil kepada mereka. Apa Injilnya? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang adalah Allah rela mati untuk kamu, untuk menyelamatkan engkau. Dan
Kalau kau percaya dan dia nanti datang kembali ke dalam dunia ini, akan mengajak kamu kembali ke sana. Karena dia adalah Allah itu. Ini yang harus disampaikan, saudara. Karena banyak persepsi-persepsi yang salah tentang Yesus. Ada yang hanya mengatakan Yesus hanya sebagai Mesias lah, hanya mengatakan sebagai Nabi lah, hanya mengatakan sebagai manusia yang istimewa lah. Memang itu betul, tapi masih separuh kebetulan, separuh kebenaran. Memang Yesus Mesias, betul. Yesus adalah anak manusia, betul. Yesus adalah Nabi, betul. Yesus Rasul, betul. Yesus manusia istimewa, betul. Tapi itu masih separuh kebenaran. Belum memahami seutuhnya kebenaran itu. Yesus manusia, betul. Yesus Nabi, betul. Tapi lebih daripada itu, Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena orang percaya, orang Kristen tidak percaya manusia yang menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu, inilah yang harus kita beritakan. Inilah yang harus kita proklamasikan, kita paparkan bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus. Saudaraku, saya mau memberikan sebuah ilustrasi. Seandainya ada seorang penjual ayam kampung atau ayam apalah itu, tiba-tiba penjual ayam ini di tengah jalan raya, dia jatuh dan ayamnya juga jatuh mati dan mati juga penjual ayam itu. Pertanyaan saya ialah, siapa yang pertama saudara selamatkan? Apakah penjual ayam itu ataukah ayam itu? Bisa introspeksi diri sendiri. Penjual ayam, kalau mungkin kita selamatkan penjual ayam itu, kira-kira apa yang kita dapat? Oh, malah justru kita memberikan sesuatu kan untuk mengobati dia. Tapi kalau kita selamatkan yang ayam itu, wah, kalau orang Batak bilang tarik lala, masih bisa untuk bikin sate lah, bikin apa dan sebagainya. Artinya bisa kita lakukan. Nah, kalau kita lebih mengutamakan menyelamatkan ayam itu daripada manusia itu, penjual ayam itu, maka di sini bisa melihat sebenarnya kepedulian kita dalam memberitakan Injil. Berarti dalam pemikiran kita bahwa kita lebih mengutamakan, lebih penting bagi kita seekor ayam daripada seorang manusia. Inilah yang menjadi sebuah kendala, sebuah permasalahan yang membuat kita tidak memberitakan Injil. Kenapa? Orang lain itu tidak penting, tidak perlu bagi kita. Sehingga kita tidak mau memberitakan Injil dan mereka tidak memperoleh keselamatan itu. Oleh karena itu, saudaraku, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan Yesus, keterpesahan Yesus dengan murid-muridnya, bukanlah merupakan sebuah momen-momen yang menyedihkan seharusnya. Seharusnya menjadi momen yang menguntungkan, momen yang membahagiakan. Karena dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika Yesus datang lagi, membawa kita ke sana ke tempat yang sudah disediakan itu. Itu satu hal pengharapan yang luar biasa. Dan setelah itu juga selama kita dalam dunia ini, Yesus memberikan sebuah pesan. Pesannya apa? Pesannya ialah supaya kita memberitakan Injil, menjadi saksi bagi setiap orang yang belum percaya. Coba perlihatkan di kiri kanan dan sebagainya. Apakah mereka sudah menerima Yesus atau tidak? Bahkan juga pesan ini bisa disampaikan juga kepada orang Kristen, yang Kristennya Kristen KTP. Jadi, saudaraku, keselamatan bukan atas karena agama Kristen, tapi keselamatan hanya ada dalam Yesus. Agama Kristen belum tentu orang yang percaya kepada Yesus. Bisa saja Kristen karena Kristen KTP, Kristen dari keturunan, dari nenek leluhurnya sebagainya, tapi secara pribadi belum menerima Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah dengan momen-momen memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, kita semakin hari teguh, berdiri dan punya pengharapan yang luar biasa. Dan ingat, pesan yang dikatakan Yesus, supaya memberitakan Injil menjadi saksi bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memperkuat kita, memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menolong kami, supaya kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus bersyukur oleh karena kenaikan-Mu dalam surga. Dan kami mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau. Karena Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapak di surga, terpuji Engkau. Berkati setiap pendengar yang sudah mendengarkan ini melalui channel YouTube ini. Kiranya mereka diberkati dan semakin hari semakin kuat menjadi orang-orang yang percaya yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.